Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi mengenai ini masih masalah cawapres Pak Anies nih. Ya, karena di pemberitaan sekarang ini setengah ramai itu karena Pak Anies Baswedan sudah kantongi satu nama calon wakil presiden. Berita ini itu sudah sangat menyebar di bulan lalu itu. Tetapi kali ini lebih dipertegas lagi bahwasanya Pak Sudirman Said sebagai juru bicara Pak Anies itu bilang bahwasanya Pak Anies punya pikiran umumkan cawapres setelah ibadah haji. Jadi kayak semacam gayung bersambut lah itu. Karena di awal sudah dikatakan bahwa Pak Anies sudah kantongi satu nama cawapres, kemudian Pak Sudirman Said juga bilang sebagai juru bicaranya Pak Anies juga menyatakan bahwa Pak Anies punya pemikiran bakal umumkan cawapres setelah ibadah haji itu. Ya, ini menarik gini kawan-kawan. Dan juga saya ingin highlight di wilayah Pak Anies yang saat ini tengah berhaji itu, seolah-olah di sini Pak Anies memberikan jeda spekulasi-spekulasi yang dilontarkan oleh orang bahwasanya Pak Anies pergi berhaji itu saat ini tengah meredakan isu-isu kemarin kan Demokrat dan Nasdem sempat bentrok sedikit masalah cawapres ini, tetapi ketika Pak Anies berangkat haji, ya bentrok itu langsung stabil, langsung reda. Saya pikir ini jedah yang paling cerdas, penjedahan politik yang paling cerdas yang dilakukan Pak Anies. Nah, mengenai cawapres ini coba kita bahas lebih dalam lagi, kawan-kawan. Anggota tim 8 perwakilan Partai Nasdem, Sugeng Supartowo menyatakan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan Pak Anies Rashid Baswedan telah mengantongi nama bakal calon wakil presidennya itu. Ia mengatakan bahwa 2 hari sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, Pak Anies Baswedan mengumpulkan dan memimpin langsung rapat dengan tim 8 itu di sekretariat KPP tentunya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin kawan-kawan. Nah, tim 8 terdiri atas 8 orang yang merupakan perwakilan dari Pak Anies Baswedan dan 3 partai politik pengusung Pak Anies, yakni Demokrat, PKS, dan Nasdem. Pak Anies memandatkan tim kecil Koalisi Perubahan untuk menggodok cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Ya, Pak Sudirman Said sebagai salah satu anggota tim 8 yang mewakili Pak Anies Baswedan menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Pak Anies menugaskan tim 8 untuk mempersiapkan langkah konkret ke depannya itu. Pak Anies meminta agar tim 8 mulai terus bergerak maju memikirkan hal-hal teknis, termasuk melengkapi struktur tim pemenangan nasional, kegiatan bersama 3 partai koalisi, dan opsi waktu deklarasi pasangan capres dan cawapres, kawan-kawan. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Sudirman Said. Ya, sementara itu di Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Rifki Harsha, yang juga anggota tim 8 menyatakan bahwa Partai Demokrat siap untuk berkolaborasi dengan seluruh anggota koalisi dan relawan Pak Anies itu. Struktur dan kader Partai Demokrat telah merapatkan barisan bersiap untuk turun bersama dengan para kader partai, koalisi, dan relawan pro perubahan di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya saya juga mengira bahwa mungkin ada kayak semacam dalam koalisi perubahan itu, ya saya pikir Pak SBY selaku dewan tertinggi dari Partai Demokrat itu pasti menyatakan juga kepada Anies, ya ambil AHY sajalah, saya bakalan turun gunung untuk mati-matian memenangkan kalian itu. Ya itu mungkin ada semacam kalimat-kalimat seperti itu yang dilontarkan oleh Pak SBY itu kepada Pak Anies. Jadi Pak Anies juga dengan tenang bahwa oh ya oke lah fine, Pak AHY sajalah. Dengan adanya pasangan Pak AHY dan Pak Anies AHY, maka sebenarnya dari awal sudah terbantahkan bahwasanya
cawapres Pak Anies itu bakalan mengejutkan kan. Ada kalimat-kalimat seperti itu yang awalnya. Tetapi kalau AHY yang dipilih, ya saya pikir tidak mengejutkan karena memang sudah bagian dari koalisi perubahan. Tetapi dengan mengambil Pak AHY, saya pikir Pak Anies betul-betul menegaskan koalisinya bahwa koalisinya betul-betul adalah koalisi perubahan. Berbeda ketika misal dia mengambil Ibu Khofifah dengan catatan bahwa Ibu Khofifah mampu memenangkan dirinya di Jawa Timur. Tetapi perlu diingat kawan-kawan, ketika Pak Anies mengambil Ibu Khofifah dulu adalah sangat dekat dengan Pak Jokowi dulu itu, dan mungkin sekarang juga demikian. Apalagi Ibu Khofifah juga santer sekali dikabarkan ingin merapat ke Pak Prabowo meskipun isu-isunya sangat belum muncul di permukaan itu. Jadi saya pikir dengan mengambil cawapres AHY, yaitu juga bakalan bagus juga karena Pak SBY bakalan turun gunung dan mati-matian untuk memenangkan mereka itu. Nah, Pak Sudirman Said bilang bahwa Pak Anies punya pikiran umumkan cawapres setelah ibadah haji. Itu Pak Sudirman mengatakan meski belum diputuskan waktunya, semuanya tetap harus dipersiapkan. Pihaknya akan mempersiapkan seputar hal teknis pengumuman cawapres Pak Anies tersebut itu. Namun Pak Sudirman belum merincikan terkait sosok cawapres Pak Anies tersebut. Dirinya mengatakan tidak semua hal harus diungkapkan. Ini kalimatnya Pak Sudirman yang menurut saya keren sekali. Kata orang bijak, mystery is power itu. Jadi tidak semua dikemukakan gitulah. Jadi ada kayak semacam penegasan bahwa ya sesuatu yang disembunyikan kadang itu memiliki power yang besar itu, kadang menentukan langkah pemenangan ke depannya itu. Sebelumnya bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan yakni Pak Anies mengadakan pertemuan dengan tim 8 seperti yang kita bicarakan di area awal itu. Juru bicara Pak Anies, Pak Sudirman, mengatakan semua terjadi di sekretariat Koalisi Perubahan, yakni kawasan Kebayoran pada Selasa kemarin kawan-kawan. Hadir dalam acara tersebut tentunya semua perwakilan dari masing-masing partai pengusung Pak Anies sekaligus juru bicara Pak Anies itu. Pak Sudirman menjelaskan dalam pertemuan Selasa sore hingga malam kemarin, Pak Anies menugaskan agar tim 8 mempersiapkan langkah konkret lainnya itu. Di kesempatan yang sama, Sugeng Supartowo menyebut pembahasan cawapres Pak Anies sudah rampung. Ia bicara kemungkinan pendeklarasian cawapres dilakukan usai Pak Anies melakukan ibadah haji. Jadi saya pikir ini semacam konkret lah, semuanya menginginkan bahwa Pak Anies harus mengumumkan cawapresnya setelah ibadah haji itu. Jadi semacam kita tunggu-tunggu juga Pak Anies itu ketika pulang haji bakalan deklarasi langsung atau gimana. Karena para pendukung dan sebagian relawan Pak Anies juga khawatir ketika KPK juga bertindak cepat. Karena kemarin kan Pak Indrayana itu membocorkan bahwasanya KPK akan mentersangkakan lagi Pak Anies itu. Ya, gitulah. Banyak sekali penjagalan yang Pak Anies akan terima ke depannya. Jadi sebaiknya Pak Anies ini harus secepatnya untuk mendeklarasikan cawapresnya agar semua bisa tercover dengan baik itu dan menuju Pilpres 2024 dan fokus menuju Pilpres 2024. Nah, mengenai hal ini kawan-kawan, cawapres Pak Anies, lagi-lagi saya ingin bertanya kepada kawan-kawan bagaimana pandangan kawan-kawan, siapa kira-kira yang layak menjadi cawapres Pak Anies. Tidak sekedar layak tetapi juga mampu memenangkan Pak Anies di Pilpres 2024. Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.